Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng ya, agar pemberitahuan tetap masuk. Terima kasih. Film ini diawali dengan seorang wanita yang sedang naik kereta yang bernama Madoka. Madoka ingin pergi ke sekolah. Di kereta dia mengalami pelecehan seksual, yaitu bagian intimnya dipegang oleh seorang pemuda. Pemuda itu bernama Kakigu. Ya, bisa sebut saja Kigu kali ya, biar lebih singkat. Karena bagian sensitifnya dipegang atau digrab-grab oleh si Kakigu, Madoka mempunyai inisiatif, yaitu dengan cara mengambil pin yang ada di sakunya dan menancapkan ke tangan si Kigu itu, yang menyebabkan tangan si Kigu itu terluka dan penumpang kereta menjadi ramai. Karena ulahnya si Kigu itu, mereka berdua diturunkan di stasiun selanjutnya. Lalu Madoka menarik si Kigu untuk ke tempat keamanan atau pos satpam lah ya di situ. Kigu tetap tidak mengaku bahwa dia telah menggrab si Madoka. Kemudian salah satu pengawas keamanan di sana menyuruh si Kigu untuk mengisi biodata dan menanyakan kartu identitas si Kigu. Ketika si Kigu ingin mengambil kartu identitasnya, tiba-tiba dari dalam tas si Kigu jatuh sebuah benda pusaka yang dimana membuat si Madoka itu mengurungkan niatnya untuk melaporkan si Kigu. Namun masalah baru muncul bagi si Kigu, di mana si Kigu dipaksa untuk melakukan hal-hal yang dapat membuat si Madoka ini bahagia, yaitu Madoka memaksa si Kigu itu untuk memakan pusaka yang jatuh dari dalam tasnya, dan Madoka akan merekamnya dalam handphonenya. Namun sebelum dimulai, Madoka memberi reward kepada si Kigu, yaitu memberikan pusaka segitiga miliknya dan menaruhnya dalam kantong si Kigu. Karena hal tersebut membuat Kigu ini trauma dan pergi dari si Madoka. Ketika Kigu sampai di rumah, dia teringat bahwa pusaka milik si Madoka ini masih tertinggal di kantongnya, yang menyebabkan si Kigu ini melakukan cok-cok lah. Ya, emang dasarnya si Kigu ini musang kali ya. Dimana-mana dia pasti selalu engas. Namun berbeda dengan si Madoka. Ketika di rumah, Madoka ditanya ibunya, dia ingin mengikuti siapa, ibunya atau ayahnya. Namun Madoka tidak berkata apa-apa. Mungkin sifat cuek Madoka ini dikarenakan kedua orang tuanya yang bercerai. Scene selanjutnya diperlihatkan bahwa Kigu ini sedang bekerja, yaitu di tempat penjualan benda-benda yang dipakai oleh orang dewasa. Entah mengapa Madoka muncul di tempat kerja si Kigu, yang menyebabkan si Kigu ini kaget. Lalu Madoka mengajak Kigu untuk bermain di rumah si Kigu. Scene selanjutnya diperlihatkan bahwa mereka berdua sudah sampai di rumah si Kigu. Lalu Madoka mengatakan bahwa dia ingin tinggal di tempat si Kigu. Kigu awalnya menolak, akan tetapi Madoka memaksanya. Lalu Madoka masuk ke kamar si Kigu. Kigu melarang si Madoka untuk masuk ke kamarnya, tetapi apa daya, Kigu tidak bisa menghalangi rasa ingin tahu si Madoka. Ketika Madoka membuka selimut si Kigu,
dia sangat kaget bahwa pusaka segitiganya dipakaikan ke dalam boneka. Madoka memberikan hukuman ke si Kigu, yaitu dengan cara melakukan kembali apa yang Kigu lakukan semalam, dan Madoka akan merekamnya. Keesokan harinya, ketika Kigu sedang bekerja, tiba-tiba muncul kembali Madoka. Madoka membawa sebuah poster yang berisi si Kigu sedang memakan pusaka. Kigu langsung merobek-robek poster yang dibawa oleh si Madoka. Lalu Madoka memberitahukan ke si Kigu bahwa posternya juga terpampang di depan rumah si Kigu, yang menyebabkan si Kigu buru-buru pergi ke rumahnya. Benar saja apa yang dikatakan Madoka. Ketika Kigu pulang, di depan rumahnya sudah banyak poster dirinya. Lalu Kigu mulai menyobek-nyobek poster yang ada di depan rumahnya. Keesokan harinya, Madoka mulai mempersiapkan barang-barang yang dia bawa ke rumah si Kigu. Di scene selanjutnya, Kigu mulai bekerja, di mana saat bekerja dia memiliki ide akan mempermalukan si Madoka, yaitu dengan cara memberikan hadiah yang berisi permen aneh lah ya, begitu, permen pusaka lah bisa disebutnya. Ketika Kigu sudah sampai di rumah, dia langsung memberikan hadiahnya tersebut ke si Madoka. Ketika Madoka sedang membuka hadiahnya tersebut, muncul suara aneh di luar kamar si Madoka, yang ternyata suara itu dari si Kigu yang sedang mengintip di luar. Namun nasib sial selalu ada di si Kigu, di mana dia tersangkut di atas genteng dan tidak bisa turun, yang menyebabkan dia dipermalukan lagi oleh si Madoka. Keesokan harinya, ketika si Madoka pergi ke sekolah, dia menceritakan mengenai Kigu ke temannya, di mana temannya mengkhawatirkan bahwa Kigu itu laki-laki yang musang. Tapi Madoka tidak menghiraukannya. Sepulang sekolah, Madoka menemui Kigu yang sedang menggambar, di mana Kigu terlihat kesulitan untuk membuat rancangan bonekanya. Namun Madoka menawarkan untuk menggambar bonekanya secara langsung di kertas yang lebar, di mana Madoka sebagai cetakannya. Kigu pun mulai menggambar, di mana Madoka tidur di atas kertas, lalu Kigu menggambar di pinggirnya. Keesokan harinya, karena si Kigu ini musang, dia membayangkan bagian-bagian tubuh si Madoka dan melakukan coks-coks. Lalu nasib sial pun datang, di mana dia terpergok oleh si Madoka dan membuat Kigu malu. Scene selanjutnya diperlihatkan bahwa Kigu mulai bekerja, di mana bosnya Kigu menyuruh untuk mereview mainan jualannya. Bosnya memberikan tenggat waktu untuk menyelesaikannya, yaitu esok pagi. Ketika Kigu ingin mereview mainannya, tiba-tiba Madoka datang ke kamarnya, di mana Kigu mulai panik dan menyembunyikan mainannya. Namun Madoka rasa ingin tahunya terlalu tinggi, jadi dia memaksa untuk memperlihatkan mainannya si Kigu. Kigu pun membuat challenge, yaitu mencari Kigu yang sedang mencoba mainannya. Apabila Madoka menemukannya, Kigu akan memberitahukan mainannya tersebut. Permainan pun dimulai. Ketika Kigu sedang bersembunyi di bathtub, tiba-tiba
dia terpleset dan terjatuh, yang melukai tangannya si Kigu. Karena hal tersebut pula, Kigu meminta tolong untuk melanjutkan review mainannya kepada Madoka, yaitu dengan cara memegangi mainannya tersebut dan dimasukkan ke pusakanya si Kigu. Singkat cerita, Kigu pun menyelesaikan review mainannya tersebut. Lalu, Kigu mulai mempost tentang mainannya tersebut ke dalam internet yang dibantu oleh Madoka. Karena review dari Kigu sangat bagus, bosnya pun terlihat senang oleh kinerjanya si Kigu. Keesokan harinya, ketika Madoka ingin berangkat sekolah, dia dihampiri oleh 3 ibu-ibu, di mana dia menanyakan bahwa Madoka ini siapa. Lalu Madoka mengatakan bahwa dirinya itu sepupunya Kigu, dan ibu-ibu tersebut mulai menjelek-jelekan si Kigu bahwa ketika Kigu kehilangan kakeknya, dia terlihat gila dan aneh. Ya, namanya ibu-ibu, ya kesibukannya apa selain ngerumpi dan ngegibah. Di scene selanjutnya terlihat bahwa Kigu sedang menelpon Madoka, di mana Madoka meminta Kigu untuk datang ke sekolahnya dan membawa payung karena hari itu akan hujan. Ketika sampai di sekolah, Madoka menyuruh Kigu untuk masuk ke dalam ruangan kelasnya. Kigu pun masuk ke dalam ruang kelasnya. Madoka menyuruh Kigu untuk melepaskan kaos kakinya. Akan tetapi, Kigu harus melepaskan bajunya terlebih dahulu. Karena si Kigu ini musang, dia mau untuk melepaskan bajunya tersebut. Kigu pun mulai melepaskan kaos kakinya si Madoka. Akan tetapi ketika baru dilepas satu, bel sekolah pun berbunyi yang menandakan bahwa siswa-siswa yang di sana akan masuk ke dalam kelas tersebut. Karena si Kigu ini sedang bertelanjang bulat, Kigu mulai panik dan ingin keluar dari kelas tersebut. Akan tetapi Madoka menyuruh Kigu untuk bersembunyi di dalam lemari. Entah kenapa di dalam lemari tersebut, Kigu ketika mencium bau kaos kakinya si Madoka, dia pun mulai engas. Dia langsung bercoks-coks di dalam lemari tersebut. Singkat cerita, kelas pun selesai. Lalu Madoka mengetuk lemari tersebut dan menyuruh Kigu untuk keluar. Akan tetapi Kigu terjebak di gerombolan siswa-siswa yang ingin pulang. Kigu pun berlarian di koridor dengan tanpa sehelai baju satupun. Diperlihatkan bahwa Madoka sampai di rumah. Dia melihat Kigu tidur di kasurnya. Kigu pun terlihat kesal karena ulah Madoka di sekolahannya tersebut. Madoka pun meninggalkan kamar Kigu. Ketika Madoka kembali ke kamar Kigu, Kigu terlihat sedang tidur di kotak yang berisi gabus, di mana Kigu masih marah kepada Madoka. Oleh karena itu, Madoka berinisiatif untuk mencipok si Kigu. Di akhir film diperlihatkan bahwa si Madoka yang sudah bercipokkan itu, dia melemparkan gabus tersebut ke atas kepalanya si Madoka. Film pun selesai. Sekian dari film yang berjudul Ibitsu.
yang rilis pada tahun 2013. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya, agar channel ini tetap terus berkembang. Thanks for watching.